Ayah Brigadir J ngamuk Baradae tetap jadi polisi, sebut bukan robot, dia tahu mana baik buruknya. Keputusan Polri yang tak memecat Baradae atau Richard Eliezer setelah kasus pembunuhan Brigadir J menimbulkan kekecewaan. Terutama dari keluarga Brigadir J yang meradang karena Baradae tetap menjadi polisi. Ratapan pilu diutarakan ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat. Seperti apa isi hatinya? Samuel Huta Barat terang-terangan mengaku kecewa dengan keputusan Polri yang tak memecat Richard Eliezer atau Baradae dari kepolisian. Seperti diketahui, dalam sidang kode etik pada Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023, pimpinan sidang etik memutuskan untuk tidak memecat Baradae dari kepolisian. Dia, Baradae, kami dukung karena sebagai justice kolaborator. Kami ingin kasus pembunuhan anak kami terungkap. Kami dukung LPSK melindunginya supaya kasus terungkap, bukan dukung diterima lagi sebagai anggota Polri, kata Samuel, Rabu, dikutip Tribun Jatim. Dari Tribun Timur. Kekecewaan Samuel muncul ketika mengingat lagi bahwa Richard Eliezer yang menembak Yosua Huta Barat atau Brigadir J hingga tewas. Anak saya ditembak oleh dia. Bilang alasan diperintah. Jika diperintah, sebagai manusia dia tahu mana baik, mana buruknya, apalagi dia bukan robot. Kecuali robot bisa disuruh-suruh apapun oleh operatornya. Sudah menembak diterima lagi jadi Polri. Kami kecewa, kata Samuel. Diketahui, Kepala Divisi Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas, Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengungkapkan ada 9 hal yang jadi pertimbangan Majelis Komisi Sidang Etik tidak memecat Richard. Di antaranya, status justice kolaborator Richard Eliezer dalam perkara kasus pidana pembunuhan berencana Brigadir J. Kemudian Richard Eliezer mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya. Richard juga mau bekerja sama dan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara kematian Brigadir J dapat terungkap. Sebelumnya, Sidang Kode Etik dan Profesi Polri (KKEP) terhadap Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae rampung. Hasilnya, mantan ajudan Ferdi Sambo itu diputuskan tetap sebagai anggota Polri dan hanya diberi sanksi demosi selama 1 tahun. Sidang etik dan profesi terhadap Baradae itu dipimpin oleh Sesrowa Profdik Propam Polri Kombes Pol Sakeus Ginting selaku Ketua Sidang KKEP, dan 2 anggota yakni Irbijemen SDM Iqwil V. Itwasum Polri, Kombes Pol Imam Tobroni, dan Kabak Sumda Rorenmin Bareskrim Polri, Kombes Pol Hengki Wijaya. Maka komisi selaku pejabat yang berwenang berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat bertahan di Mabes Polri, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan, melansir dari Tribun News Group Tribun Jatim. Tim KKEP kemudian menjatuhkan sanksi berupa sanksi etika, yaitu perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Baradae juga diwajibkan meminta maaf secara lisan kepada KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Sanksi administratif bersifat mutasi dan demosi selama 1 tahun, ucapnya. Sementara itu, Baradae tak mengajukan banding atas sanksi yang dia terima, yakni mutasi dan demosi 1 tahun. Hal ini terungkap saat Baradae menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023. Baradae menyatakan menerima putusan, dan tidak menyatakan banding, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan kepada wartawan. Ramadan mengatakan sanksi tersebut sudah mulai dijalani oleh Baradae setelah dirinya menerima salinan putusan tersebut. Sidang etik terhadap Baradae hari ini juga menghadirkan sejumlah sanksi. Di antaranya adalah Ferdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Namun ketiga saksi yang juga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua itu tidak hadir dalam sidang tersebut. Meski begitu, keterangan ketiganya dibuat secara tertulis dan dibacakan di sidang. Yang 3 orang yang pertama saya sebutkan ini tidak hadir dalam sidang kode etik atas nama Baradae. Namun keterangan yang mereka berikan nanti akan dibacakan dalam sidang kode etik, ucap Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.